Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral muslimin wa zamrabal mu'minin rahimakumullah. Raya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imam yukhutbu faqtalawut ansitu wasma'u wa bi'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa bi'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa bi'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sa'iqi ila darajatil kamali wat tamam. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, segala puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Dan marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan modal takwa Allah itulah, fa insyaallah kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, hari yang terakhir. Sebentar lagi kita akan kehadiran tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan yang harus kita hormati. Dalam tubuh kita ada 3 faktor yang menentukan segala gerak langkah kita. Yang pertama, hati. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, akal. Hati berfungsi membedakan antara perkara yang benar dan yang salah, dan menjadi pusat rasa yang menentukan segala gerak-gerik kita, baik atau buruknya tergantung kepada hati. Kalau nafsu berfungsi sebagai pembangkit kemauan atau kehendak dan menolak segala sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan. Bahkan ada kalanya menimbulkan kemarahan. Nafsu ibarat mesin dalam kendaraan yang menyebabkan kendaraan berjalan. Keinginan ini bisa juga disebut syahwat. Di dalamnya menyangkut makanan dan nafsu birahi. Adapun akal berfungsi memikirkan pelaksanaan keinginan yang didorong oleh nafsu guna mencari jalan yang baik dan menghindari segala yang tidak cocok atau akan mencelakakan jiwa kita. Hadirin sidang Jum'ah yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa umumnya jiwa kita itu terkalahkan oleh hawa nafsu, sehingga menimbulkan bermacam-macam pertengkaran, permusuhan dan kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dorongan nafsu dapat menimbulkan sifat serakah, tidak mengenal haram dan halal, dan selalu ingin puas. Keadaan demikian itu menimbulkan penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, yang berupa kerusakan akhlak dan moral. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul khoti'ati fil mat'umat." Sumber keburukan itu terdapat pada makanan. Yang dimaksud dengan keburukan di sini itu mencakup penyakit lahir seperti muntaber, sakit perut, sakit panas, dan sebagainya,
dan penyakit mental berupa kerusakan akhlak. Nabi bersabda, "Ad-da'u fil ma'iyati wal himayatu dawa'uha." Penyakit itu bersumber dari lambung atau perut. Mencegah itu termasuk salah satu pengobatannya. Nabi bersabda lagi, "Idza dakhalal haram kharajal haram, wa idza dakhalal halal kharajal halal." Apabila yang masuk di dalam perut itu makanan yang halal, itu pengaruhnya juga ingin berbuat yang baik-baik saja. Tapi apabila yang masuk ke dalam perut itu makanan yang haram, maka keluarnya pun pengaruhnya ingin berbuat yang haram-haram. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, oleh karena itu tepat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa dalam bulan Ramadan selama sebulan dan menyunahkan puasa pada hari-hari yang lain. Selain itu, membuktikan ketaatan kita kepada Allah juga mengandung hikmah yang sangat besar dan penting, yaitu sebagai pengendali diri dari nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah atau mardiyah yang menuju kepada ketakwaan, ketenangan jiwa dan masyarakat pada umumnya. Terhindar dari bermacam-macam kekacauan, baik pribadi maupun masyarakat. Itulah nafsu yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kalian, tentu kalian akan sehat-sehat selalu. Hadis riwayat Tabrani. Dengan keterangan tersebut di atas, jelaslah betapa besar hikmah puasa bagi kebahagiaan perorangan dan masyarakat guna meningkatkan usaha-usaha bidang sosial. Dalam melaksanakan ibadah puasa, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, itu juga diharuskan pula melaksanakan adab-adabnya atau tata keramanya. Selain meninggalkan setiap yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, diharuskan pula meninggalkan perbuatan yang keji seperti berdusta, bertengkar, mengumpat orang lain, marah, berjudi, menipu, dan lain-lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan keji akan menghilangkan pahala puasa karena itu merupakan hama bagi perbuatan yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada asyarabahu wa ta'amahu." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang puasa tapi tidak mau meninggalkan perkataan dan perbuatan yang keji, Allah sama sekali tidak memerlukan puasanya orang itu. Nabi bersabda lagi, "Laisa syamu minat ta'ami wasyarab, innama syamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukanlah sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Namun puasa itu harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan hubungan suami istri di siang hari. Rasulullah bersabda, "Khamsu khisalin yuftirna shaim wa yunqidnal wudu, al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwa wal yaminul kadzibah."
ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa dan pahalanya wudhu, yaitu berdosa, kedua mengumpat, ketiga mengadu domba orang, keempat melihat wanita lain bukan istri dengan syahwat, dan kelima sumpah palsu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita puasa dengan sebaik-baiknya agar mendapat pahala yang besar, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana syahrun kataballahu alaikum syamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kaya mawaladadhu ummuhu. Bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah mewajibkan puasa kepada kalian dan disunahkan sholat taraweh. Barang siapa yang puasa dan sholat taraweh karena dorongan iman dan karena Allah semata-mata, maka keluarlah semua dosa-dosanya, diampuni sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Selain itu, disunahkan pula memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran tadarrus, berzikir dan amal soleh lainnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibullaha ibadallahi ila ma da'akum wa shollu wa sallimu 'ala man bihi law hadakum. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'it tabi'ina tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadhil hajat wa ghafirudz dzunubi wa khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim wadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sabu sufufakum fa inna taswata sufufi min tamami shalah. Shalli fal-fajr Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya 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 syahadi wa awliya wa syuhada wa sholihin wa khulafa rasyidin wa ulama rasyidin jami'an sallallahu alaihi wa baina bain Muhammad wa alihi wa sahbihi wa qurbatin alaikum min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim.